Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku. Mari kita melakukan semua kegiatan kita hari ini untuk memuliakan Tuhan. Dipandu firman Tuhan dari 1 Petrus 3 ayat ke-18, demikian firman Tuhan. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sepanjang hidup di dunia, kita selalu diperhadapkan dengan penderitaan. Sudah beberapa kali saya sampaikan dalam khotbah, penderitaan itu tentu karena iblis pertama sekali. Penderitaan karena dosa kita. Maka kemudian, dalam kehidupan keseharian, kita harus berjuang untuk mencari nafkah hidup. Seorang ibu harus berjuang hidup dan mati, melanjutkan regenerasi untuk melahirkan. Penderitaan yang demikian adalah penderitaan yang dialami oleh seluruh manusia. Ada juga orang kemudian menderita karena perbuatannya sendiri, karena dosa-dosanya. Misalnya ada seorang pencuri, jambret, kemudian dia dikepung, ditangkap orang, kemudian dianiaya secara massal, maka tentu dia akan menderita. Penderitaan yang demikian tentunya tidak patut dibanggakan. Tapi ada penderitaan yang khusus. Orang menderita karena memperjuangkan kebenaran. Orang-orang yang demikianlah yang sangat jarang dalam kehidupan. Dan itu dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Untuk menyelamatkan manusia, dia kemudian dihujat. Dan untuk menyelamatkan manusia, kemudian dia difitnah, ditangkap, disalibkan, akhirnya mati di kayu salib. Tetapi kemudian Tuhan Yesus menuntaskan karya keselamatan itu dengan kebangkitannya, mengalahkan kematian tersebut. Saudara-saudaraku, kalau kita mengaku murid Kristus, maka kita harus ikut ambil bagian dalam penderitaan yang demikian. Di ayat 13 saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Ayat 14. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Rumusan umum di ayat 13 dikatakan, tentu tidak akan ada yang berbuat jahat kepada kita kalau kita rajin berbuat baik. Tetapi kalaupun faktanya banyak orang yang kemudian membalas kejahatan kepada kita karena berbuat baik, janganlah jemu-jemu melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Janganlah kita malu menyaksikan Injil Kristus. Janganlah kita malu untuk hidup jujur dalam kehidupan sekarang ini ketika banyak orang yang sudah hidup dalam kemunafikan. Ada banyak orang karena dia, pengaruh sekitarnya mengatakan, polos banget loh. Kemudian dia ikut dalam tipu daya, dalam diplomasi yang penuh kepalsuan, yang dikatakan itu diplomasi orang-orang modern. Kemudian tidak lagi kelihatan sikapnya yang murni. Jangan kita malu mengatakan apa yang benar dan apa yang tidak benar, dan jangan malu kita menyaksikan iman percaya kita, terutama karena Tuhan Yesus Kristus. Di tengah-tengah maraknya orang-orang yang menghujat Yesus di media sosial dan lain sebagainya, kita sebagai orang percaya harus tetap mempertahankannya. Secara khusus di tengah-tengah republik ini, apabila ada di antara saudara-saudara yang merasa dipersulit untuk promosi jabatan, baik sebagai aparatur sipil negara, baik juga di jabatan-jabatan perusahaan-perusahaan di mana Bapak Ibu untuk mencari kehidupan, sekali lagi, jangan pernah mau mundur. Jangan pernah malu menyaksikan iman percaya kita. Karena apa? Karena akhirnya kita akan bahagia. Di ayat 14 dikatakan demikian. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Kenapa kita berbahagia? Karena orang yang direndahkan akan ditinggikan oleh Tuhan Yesus. Orang-orang yang kehilangan nyawa karena mempertahankan iman percayanya, sesungguhnya merekalah yang memiliki hidup yang kekal. Karena itu, marilah ikut ambil bagian penderitaan Kristus untuk hidup di dalam kebenaran, menyaksikan kebenaran itu, dan menyaksikan iman percaya kita.
di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita yang hidup. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kuatkan, mampukan, dan perlengkapi kami, menyaksikan iman percaya kami, agar kami setia melakukannya, walaupun kadang kami harus menderita dalam kebenaran itu. Dan kami tahu, akhirnya kami akan berbahagia di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.